Kita hidup di dunia yang terus berlari, di mana setiap detik adalah perlombaan yang menuntut kita untuk terus bergerak. Saat kamu merasa tak seaktif dulu, pertanyaan itu muncul, apakah kamu gagal? Rasanya seperti terjebak dalam kebisingan, tapi diam itu bukan sebuah kesalahan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk merenung dan berfokus pada diri sendiri. Hal ini bisa jadi kelemahan, tapi bisa juga menjadi kekuatan yang menantang kita untuk bangkit lagi. Seringkali kita terjebak dalam perasaan bersalah karena tidak melakukan hal yang seharusnya. Dunia menyuruh kita untuk terus berproduksi, tapi apakah kita pernah berhenti sejenak untuk menilai arah kita? Ini saatnya untuk menyadari bahwa kadang kita perlu berhenti, untuk mengisi ulang energi dan menemukan kembali tujuan kita. Dalam perjalanan ini, penting untuk mengingat bahwa setiap fase adalah bagian dari proses tumbuh, bukan sebuah perlombaan yang harus dimenangkan. Kita sering merasakan beban karena tidak memenuhi ekspektasi yang ditetapkan orang lain. Setiap kali kita melihat teman yang tampak lebih produktif, kita merasa semakin terbebani. Saat jam kerja berakhir, kamu masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Lingkungan sekitar kita membuat kita merasa bersalah, padahal setiap orang menjalani perjuangan sendiri. Ini adalah realita yang seringkali diabaikan, yaitu bahwa tidak semua orang mampu berlari dengan kecepatan yang sama. Kita mau tidak mau terjebak dalam siklus perbandingan. Di media sosial, orang-orang tampak produktif dengan hidup yang sempurna, sedangkan kita menghadapi tantangan yang mungkin tidak terlihat. Ketika kamu bangun di pagi hari dan merasakan beratnya beban, itu bukan tanda kelemahan, tapi sebuah kenyataan. Kehidupan tidak selalu indah, dan terkadang kita hanya perlu berjuang untuk melakukan hal-hal kecil. Ada kalanya kita harus mengakui bahwa menunda bukanlah pilihan, melainkan reaksi terhadap stres dan ekspektasi yang menggunung. Setiap kali kamu merasa ingin menunda, ingatlah bahwa itu adalah sinyal bahwa kamu memerlukan istirahat. Kita sering lupa bahwa beristirahat adalah salah satu langkah maju. Kamu bukan mesin yang dapat berfungsi tanpa henti. Menjadi aktif tidak selalu berarti produktif. Banyak orang yang terlihat sibuk, namun hasil yang dicapai tidak selalu memuaskan. Kita mengisi hari dengan banyak aktivitas, tetapi merasakan tekanan yang tiada henti. Kesadaran akan hal ini dapat membantu meredakan rasa bersalah dan memfokuskan kembali perhatian kita pada progres kecil yang sebenarnya. Ini ialah saat yang tepat untuk melepaskan semua tekanan yang kita berikan pada diri sendiri. Memaksakan diri untuk selalu aktif hanya akan menguras tenaga dan semangat dalam jangka panjang. Ingatlah untuk menikmati setiap momen, pahami apa yang benar-benar kamu butuhkan, dan tekankan bahwa lambat belum tentu buruk. Bayangkan seorang mahasiswa yang terus menunda tugas hingga waktu terakhir. Ia melihat jam, rasa bersalah semakin menekan. Namun, situasi ini juga mengajarkan kita bahwa kecepatan yang lambat bisa sangat sesuai untuk sebagian orang. Tanpa harus memaksakan diri untuk berlari, kita dapat menemukan cara untuk tetap melangkah maju dengan lebih sehat dan sabar. Ingat pula bahwa perjalanan setiap orang adalah unik. Dalam dunia yang menuntut kemajuan cepat, ada kekuatan dalam kecepatan lambat. Proses ini memberi kita kesempatan untuk tidak menyerah pada diri sendiri, untuk tetap bertahan meski tidak secepat orang lain. Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi bangun lebih awal. Dia siapkan sarapan, merapikan rumah, dan mengurus anak-anaknya. Namun, di dalam hatinya, dia merasa lelah dan tertekan. Tugas tak kunjung habis, dan dia tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Dalam benaknya, muncul perasaan bersalah jika tidak mampu memberikan yang terbaik. Ini gambaran yang akrab bagi banyak orang yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari,
di mana mereka merasa harus terus berkorban untuk menjaga segalanya tetap berjalan. Seringkali, dia melihat teman-temannya di media sosial, mereka tampak selalu ceria dan produktif. Padahal, kita semua tahu bahwa wajah bahagia di dunia maya tidak selalu mencerminkan kehidupan sebenarnya. Semua ini membuatnya semakin merasa tertekan dan semakin banyak berfokus pada apa yang tidak dilakukannya, ketimbang menikmati momen kecil dalam hidupnya. Mungkin kita semua tahu bagaimana rasanya saat terjaga malam hari, memikirkan apa yang belum dilakukan. Rasa bersalah melanda dan membuat kita merasa tidak berdaya. Ada juga seorang mahasiswa yang merasa tertekan menjelang ujian. Dalam pikirannya, semua orang belajar keras, sedangkan dia terjebak dalam rutinitas menunda. Teman-temannya tampak bersiap dengan penuh semangat, tetapi dia malah terjebak dalam siklus rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Siklus ini menjadi sangat menghimpit, di mana perasaan bersalah membayangi setiap langkahnya dan membuatnya semakin sulit untuk fokus. Mahasiswa ini menghadapi kenyataan pahit, di mana dia lebih banyak menghabiskan waktu berputar-putar memperdebatkan diri ketimbang belajar, yang mengakibatkan penyesalan yang mendalam saat ujian tiba. Kita semua pasti pernah merasakannya, bukan? Saat harus menyelesaikan tugas tepat waktu, tetapi berakhir dengan menunda hingga jam terakhir. Rasa stres melanda, dan satu-satunya yang ada di pikiran kita adalah, aku tidak seaktif yang lain. Seakan-akan ada standar yang harus kita penuhi, padahal setiap orang memiliki perjuangan masing-masing yang tidak terlihat oleh orang lain. Kondisi ini sangat umum dan seringkali terjadi, sehingga kita terjebak dalam pemikiran negatif. Contoh lainnya adalah seseorang yang bekerja keras di kantor, tetapi terpaksa mengambil cuti karena kelelahan. Saat kembali ke kantor, ia merasa bahwa semua orang menganggapnya lemah. Namun, keputusan untuk beristirahat itu adalah langkah yang bijak. Kadang, kita butuh waktu untuk beristirahat agar bisa kembali lebih produktif. Seringkali kita mengabaikan pentingnya istirahat dalam efisiensi kerja kita, padahal tanpa istirahat, kita sebenarnya merugikan diri sendiri. Dalam semua contoh ini, akhir yang sama hadir. Ingatlah bahwa keadaan kita berbeda-beda. Kita mungkin merasa gagal, tetapi kenyataannya kita hanya sedang mengalami perubahan. Lalu, apakah kita akan membiarkan perasaan bersalah itu menguasai kita? Ataukah kita akan mengambil kendali dan merangkul setiap fase hidup kita? Penting untuk diingat bahwa proses pembelajaran tidak sama bagi setiap orang, dan kita semua memiliki jalan kita masing-masing. Jangan ragu untuk menjalani proses ini dengan cara yang sesuai dengan diri sendiri, karena itu adalah kunci dalam menemukan makna sebenarnya dari perjalanan hidup. Terkadang, kita perlu momen hening untuk merenung dan mempertimbangkan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Saat merasakan tekanan bertubi-tubi, kita bisa mulai memikirkan kembali prioritas hidup kita. Istirahat bukanlah sebuah keterpurukan, melainkan kesempatan untuk lebih sadar. Dalam kesunyian itu, kita bisa menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri sendiri, yang mungkin selama ini terabaikan saat kita terjebak dalam kesibukan. Bayangkan kamu duduk sejenak, menutup mata, dan mengambil napas dalam-dalam. Dalam momen tersebut, mungkin kamu mulai menyadari bahwa kamu memiliki pilihan. Pilihan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau bersyukur atas apa yang telah dicapai. Ini adalah kesempatan untuk mendengarkan suara hati, dan tidak terjebak dalam harapan orang lain yang seringkali tidak realistis. Pada saat-saat inilah kita bisa mengambil langkah mundur sejenak, menyadari bahwa perlunya jeda untuk mereset pikiran dan tubuh kita. Ketika kita menghadapi perasaan terpuruk, itu sebenarnya bisa menjadi titik balik yang paling penting.
Realisasi bahwa kita memerlukan waktu untuk berhenti sejenak bukan hanya tanda kelemahan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dengan cara ini, kita mulai bisa menggali apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ini adalah langkah awal yang bisa membawa kita menuju kejelasan dan fokus baru dalam hidup. Akhirnya, saat kamu mulai memandang kecepatan lambat bukan sebagai sebuah kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, semuanya mulai berubah. Potensi diri mulai terlihat saat kita mau menerima keunikan perjalanan kita. Jika kita mampu melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, kita bisa mulai bangkit kembali. Momen inilah yang akan menjadi titik balik, membawa kita ke arah yang lebih baik, seiring dengan bertambahnya kepercayaan diri dan pemahaman diri. Ingatlah bahwa kekuatan untuk melanjutkan perjuangan terletak pada diri kita masing-masing. Dengan mengatasi rasa bersalah itu, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Tidak mudah memang, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membentuk jalan menuju pertumbuhan yang lebih bermakna dalam hidup kita. Mari kita gunakan momen ini untuk merenung dan menemukan arti sebenarnya dari progres yang kita capai. Sekali lagi, pahami bahwa setiap perjalanan memiliki ritmenya masing-masing. Tiada alasan untuk meragukan prosesmu sendiri, apalagi jika kamu telah melakukan yang terbaik. Jangan biarkan perasaan bersalah menghantui, tetapi tepuk pundakmu dan katakan bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang berharga. Kini saatnya untuk menyadari bahwa setiap individu punya jarak dan waktunya masing-masing. Tak perlu membandingkan diri dengan orang lain sepanjang waktu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berpikir positif dan mengapresiasi diri sendiri. Mulailah menghargai setiap langkah kecil yang telah kita ambil, karena itu merupakan bagian penting dari proses membangun diri yang lebih baik, yang tidak bisa dipaksakan. Setiap pencapaian, sekecil apapun, layak untuk dirayakan. Jangan biarkan rasa bersalah menghapus segala pencapaian kecilmu. Setiap detik yang kamu luangkan untuk merawat diri sendiri adalah sebuah investasi untuk masa depanmu, bukan sebuah kemewahan. Saat kita mampu melawan bayangan rasa bersalah, kita akan menemukan jalan untuk kembali bergerak maju dengan lebih berani. Ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa jauh kita telah melangkah, meski mungkin terkesan lambat. Ingatlah, ini adalah perjalanan hidupmu, bukan perlombaan untuk bersaing dengan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa lambat bukan sinonim dari berhenti, kita akan menemukan kembali semangat yang mungkin hilang di tengah kesibukan. Mari kita dukung satu sama lain untuk terus melangkah, berikan semangat kepada diri sendiri bahwa meski langkah kita kecil, itu adalah langkah yang memiliki arti. Setiap langkah kecil adalah bagian dari mosaik besar yang membentuk perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan diri untuk bangkit dan melanjutkan, meskipun dalam situasi tersulit sekalipun. Setiap orang memiliki keunikan dalam perjalanan hidupnya dan semua langkah, baik itu besar maupun kecil, layak mendapatkan pengakuan. Ini saatnya untuk melangkah maju. Meski kecil, tetaplah bergerak. Kesabaran, ketekunan, dan pengertian terhadap diri sendiri adalah bekal untuk sukses dalam perjalanan ini. Ingat, perjalanan ini adalah milikmu, maka jalani dengan semangat meski lambat, tetaplah bergerak.